Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi, kita bergabung kembali di ibadah Selamat Pagi Bapak. Kita akan datang kepada Tuhan terlebih dahulu. Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur ya Tuhan buat kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan, pagi ini Tuhan telah bangunkan kami dalam keadaan sehat. Terima kasih ya Tuhan, ini semua oleh karena berkat kasih-Mu ya Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, pagi ini ya Tuhan, kami mau memuji, memuliakan nama-Mu. Biarlah Tuhan berkenan hadir di tengah-tengah kami, dan biarlah puji-pujian kami berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap
agar indah bagimu, agar indah bagimu, agar indah bagimu. Haleluya, kami menyembahmu, Yesus. Ku puji Engkau, ku tinggikan Engkau, Yesus. Kami bersyukur ya Tuhan, kami bersyukur Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Tuhan buat karya-karya yang indah di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan buat kasih-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami sudah memuji Engkau, menyembah Engkau ya Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati pujian kami, penyembahan kami ya Tuhan. Biarlah boleh mempermuliakan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan. Memberkati setiap kami ya Tuhan, membajak setiap hati kami ya Tuhan. Biarlah firman-Mu ya Tuhan tertanam, bertumbuh bahkan berbuah ya Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan berkati setiap kami ya Tuhan. Tuhan juga berkati hamba-Mu ya Tuhan yang menyampaikan firman-Mu. Biarlah Tuhan mengurapinya ya Tuhan. Biarlah apa yang disampaikannya ya Tuhan hanya berasal daripada Engkau saja ya Tuhan. Dan biarlah boleh memberkati setiap kami. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami mau mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita berjumpa kembali pagi hari ini. Kita sudah menaikkan pujian kita di hadapan Tuhan, dan pagi hari ini kita mau bersama-sama belajar tentang firman Tuhan. Kita mau buka hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Pagi hari ini saya rindu untuk menyampaikan firman Tuhan dengan tema bertumbuh di dalam Kristus. Kehidupan manusia setelah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya adalah kehidupan yang tidak hanya berubah, tetapi Kristus menginginkan kehidupan anak-anaknya itu adalah kehidupan yang bertumbuh dan berbuah. Kristus tidak menginginkan kehidupan anak-anaknya adalah kehidupan yang biasa saja, tetapi kehidupan yang harus memberi dampak bagi orang lain di sekitarnya. Bahkan kehidupan yang membuat orang lain tertarik untuk mengikuti perubahan hidup kita, sehingga mereka pun rindu untuk hidupnya diubahkan. Kita sudah menerima kebaikan-kebaikan Kristus dalam kehidupan kita lewat pengorbanan Kristus di kayu salib. Bahkan kehidupan kita pun juga dipelihara oleh Allah. Untuk itu kita harus bertumbuh dalam kebaikan Tuhan, bertumbuh di dalam Tuhan karena kebaikan-kebaikan Kristus. Kehidupan manusia, kehidupan rohani manusia memiliki fase. Ketika manusia menyadari bahwa Tuhan dengan keselamatan yang Tuhan berikan dalam kehidupannya, dengan kebaikan Tuhan, maka manusia mengalami kehidupan yang baru. Hidup yang sudah lama dilepaskan dan mereka mengenakan kehidupan yang baru sebagai manusia baru. Kita juga akan mengalami fase kanak-kanak, di mana dalam kehidupan kita, dalam kehidupan rohani kita, fase ini kita akan belajar. Kita akan belajar tentang firman Tuhan, dan kita mulai belajar untuk melayani Tuhan.
belajar untuk menjalani kehidupan sesuai dengan firman Tuhan, dan kita masih dibimbing dan dituntun untuk semakin mencintai Tuhan. Fase ini baik Bapak Ibu Saudara, tetapi Tuhan tidak menginginkan kita hanya ada di fase ini saja. Tuhan ingin kita memiliki kedewasaan rohani. Tuhan ingin supaya kehidupan rohani kita pun bertumbuh. Dan dalam fase ini kita tidak hanya belajar Bapak Ibu Saudara, tetapi kita memahami panggilan Kristus dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Allah. Kita mau melangkah lebih jauh dalam pengenalan kita akan firman Tuhan, dan terlebih lagi kita menjadi pelaku-pelaku firman. Kedewasaan rohani yang seperti apa yang harus kita miliki? Yang pertama, kedewasaan rohani yang menjauhi yang jahat, menjauhi hal-hal yang jahat. Kita mau buka di 1 Petrus 2 ayat yang pertama. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan dan kedengkian dan fitnah. Ketika manusia hidup baru, kita mengenakan kehidupan yang baru, kita hidup dalam manusia baru, maka kita harus meninggalkan kehidupan kita yang lama. Tipu muslihat, kemunafikan, kedengkian, dan fitnah, segala hal-hal yang jahat, segala hal-hal yang lama, kita mau buang, kita mau lepaskan dari kehidupan kita, dan kita mengenakan manusia baru kita. Ketika kita berada di fase anak-anak, kita akan mulai dibukakan, kalau ini salah, itu salah. Dan kita mulai disadarkan apa yang baik dan apa yang tidak baik. Di fase dewasa rohani, kita sudah melepaskan atau menjauhinya, bahkan meninggalkan kehidupan kita yang lama. Kita sudah mengerti apa yang jahat, sehingga kita tidak akan melakukannya. Kita dengan sadar, dengan mengerti, kita tidak akan melakukan hal tersebut, karena kita tahu bahwa itu adalah hal-hal yang tidak disukai oleh Allah. Dengan keinginan dan kesadaran kita sendiri, kita mau melepaskan diri kita dari hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sekalipun kita tidak bisa melakukan itu sendiri, kita memerlukan Roh Kudus dalam kehidupan kita untuk mengerjakan itu. Tetapi setidaknya di fase rohani ini, kita sudah begitu memahami, kita sudah paham, kita sudah mengerti apa yang Kristus sukai dan apa yang tidak Kristus sukai. Dan Roh Kudus pun yang akan menuntun dan memampukan kita untuk melakukannya. Lalu yang kedua, selalu haus akan air susu. Di fase kanak-kanak kita hanya menerima sebagai penerima, dan kita baru belajar tentang firman Tuhan. Namun di fase dewasa rohani, kita tidak hanya menerima, tetapi kita haus untuk mendapatkannya. Kita mau baca di ayat yang selanjutnya, di 1 Petrus 2 ayat yang kedua. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Kita mau lihat di versi bahasa Indonesia masa kini. Di sana dikatakan, hendaklah kalian menjadi seperti bayi yang baru lahir, selalu haus akan susu rohani yang murni. Dengan demikian kalian akan bertumbuh dan diselamatkan. Ketika orang berkata haus, berarti ia memiliki keinginan lebih untuk minum. Tidak hanya sekedar ingin minum, tetapi sangat ingin minum karena haus gitu. Air susu berbicara tentang firman, tentang kebenaran Kristus. Jadi fase dewasa rohani ini, kita memiliki keinginan lebih untuk belajar. Belajar tentang firman Tuhan, haus tentang kebenaran Allah. Dan lebih dari itu, kita menjadi pelaku firman Tuhan, menjalani kehidupan kita dengan mengerjakan firman Tuhan dalam kehidupan kita, mendasari kehidupan kita dengan firman Tuhan. Lewat kebenaran-kebenaran firman Tuhan, kehidupan rohani kita pun akan bertumbuh. Lalu yang ketiga,
menjadikan Kristus sebagai dasar pertumbuhan kita. Kita mau baca di 1 Petrus 2 ayat yang keempat. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Lalu kita mau buka di versi terjemahan sederhana Indonesia yang ketiga. Kita mau bandingkan, teruslah mendekat kepada Tuhan Yesus, biarpun manusia menganggap dia tidak berguna, Allah sangat menghargai dia dan memilihnya untuk menjadi batu fondasi yang paling utama dalam rumah Allah. Bagi kita, Tuhan Yesus sudah menjadi batu fondasi yang hidup. Ketika sebuah bangunan dibangun, maka yang pertama kali dibangun adalah batu fondasi. Walaupun dibangun di bawah tanah dan tidak nampak dari luar, tetapi batu ini itu sangat penting bagi sebuah bangunan. Semua sudut bangunan akan terhubung dengan batu ini, dan semua sudut bangunan akan ditopangkan, atau batu ini akan menopang seluruh sudut bangunan. Kita mau jadikan Kristus sebagai dasar dari pertumbuhan kita, sehingga pertumbuhan rohani kita mengarah kepada Kristus sang batu penjuru itu. Pertumbuhan seluruh aspek kehidupan kita akan didasari oleh kebaikan-kebaikan Kristus, kasih karunia Kristus. Kehidupan orang-orang yang dewasa rohani di dalam Kristus akan disatukan dalam suatu sebuah bangunan, dan setiap bagiannya akan terus bertumbuh dan semakin kuat di dalam Kristus. Setiap orang yang bertumbuh di dalam Kristus akan menyatakan adanya Kristus dalam kehidupannya. Untuk itu mari kita mau semakin dewasa di dalam Kristus. Kita mau semakin kuat di dalam Kristus. Menjadikan Kristus sebagai fondasi setiap pertumbuhan kita, segala aspek kehidupan kita. Kita mau dasarkan pertumbuhannya pada Kristus sebagai fondasi, sebagai batu penjuru kita. Sehingga kita tidak akan tergoncangkan oleh apapun. Dunia tidak akan bisa membuat kita menjadi gundah, menjadi galau, kata anak sekarang. Kita tidak akan menjadi ragu-ragu kepada Kristus, karena kita tahu bahwa kita bertumbuh di atas dasar yang kuat dan yang kokoh, yaitu di atas dasar Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita mau tutup firman Tuhan pada pagi hari ini dengan berdoa supaya kita mau memantapkan kehidupan kita, memantapkan iman kita kepada sang batu penjuru itu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Lewat firman-Mu kami boleh semakin dikuatkan, karena firman-Mu kami memahami bahwa kami bertumbuh pada pribadi yang benar. Kami bertumbuh pada dasar yang benar, yaitu kepada Kristus, sang batu penjuru kami. Kiranya Tuhan yang tolong kehidupan kami, supaya kami semakin bertumbuh di dalam Kristus, semakin kuat di dalam Kristus, sehingga pertumbuhan iman kami, pertumbuhan kehidupan kami menjadi dampak bagi banyak orang, memberkati banyak orang, dan berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan memasuki saat teduh. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya, kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaan-Nya,
yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus, sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, puji Tuhan, kita sudah memuji dan menyembah Tuhan. Terlebih kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kami sampaikan info sepekan MCC. Yang pertama adalah latihan tamborin setiap hari Senin pukul 5 sore. Latihan musik dan pujian setiap hari Kamis pukul 6:30 malam. Dan menara doa kota setiap hari Jumat pukul 6 sore di Hotel Haris lantai 16. Dan ibadah muda remaja Metanek pada hari Sabtu setiap pukul 5:30 sore. Dan pada hari Minggu pagi jam 7:30 ada ibadah sekolah minggu, dan kita akan berkumpul kembali di ibadah raya MCC setiap hari Minggu pukul 5 sore. Kita akan mengakhiri ibadah doa pagi pada hari ini, kita akan datang kepada Tuhan. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan buat kasih setiamu di dalam kami mengikuti ibadah Selamat Pagi Bapa pada pagi hari ini ya Tuhan. Tuhan, terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami dan boleh menjadi berkat bagi kami semuanya ya Tuhan. Tuhan, kami juga mau serahkan ya Tuhan kehidupan kami hari ini ya Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Tuhan memberkati setiap kami, tubuh, jiwa, dan roh kami ya Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu yang penuh kasih. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin.